الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang mulia ini kita bersyukur, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Ini adalah nikmat dari Allah, dapat kita langkahkan kaki ke masjid berjamaah tepat waktu. Ini adalah prestasi, sebuah amal yang bisa kita katakan salah satu amal terbaik di dalam Islam. Nabi SAW pernah ditanya tentang amal terbaik, apa wahai Rasulullah? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha atau ala miqatiha, yaitu salat tepat waktu. Yang dimaksud salat tepat waktu di sini untuk laki-laki adalah berjamaah bersama imam rawatib di masjid. Nah, maka sempurnalah ibadah salat 5 waktu yang dilakukan tepat waktu bersama imam di masjid. Dan kata para ulama, salat di masjid berjamaah itu lebih dekat diterima, lebih dekat makbul, ad'alil qabul, dibandingkan salat sendiri mepet waktu lagi. Nah, jadi kalau antum salatnya di masjid tepat waktu bersama imam, banyak faedah dan banyak pahala dan banyak kebaikan yang diraih. Maka kita bersyukur bisa salat zuhur berjamaah di masjid, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, ngantuk, hilang sadar lagi, ngantuk, tidak apa-apa, insyaallah khair. Baik, selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembahasan tadabbur, tadarus, mentadaruskan, mempelajari dan mentadabburi surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah. Surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah atau surat Alam Nashrah. Kemarin sudah dijelaskan bahwa nama surat itu bebas, artinya terbuka, tidak harus A dan B. Boleh kita namakan dengan nama yang sudah ulama namakan atau mungkin kesepakatan kita. Surat Alam Nashrah boleh, surat Qul Hu boleh. Karena penamaan surat ini lapang, tidak ketat. Berbeda dengan urutan ayat, urutan surat ini tidak boleh ditukar-tukar, harus sesuai dengan yang ada di dalam ayat Al-Quran tersebut. Nah, nama surat yang kita pelajari kemarin namanya adalah Asy-Syarah atau Alam Nashrah atau Al-Insyirah. Surat Alam Nashrah ini sudah kita bahas dari ayat 1 sampai 5. Ayat 1, Alam nashrah laka sadrak, meminta untuk dilapangkan
hati. Alam nashrah laka sadrak. Amalan dari alam nashrah laka sadrak sudah kita jelaskan, yaitu meminta kepada Allah agar hati kita dilapangkan. Siapa nabi yang pernah meminta hatinya dilapangkan? Nabi Musa ya. Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkan hatiku. Lapang untuk apa? Untuk menerima hidayah dan sabar. Sabar menjalankan perintah dan sabar menghadapi ujian. Itu. Maka kita amalkan alam nashrah laka sadrak. Amalannya yaitu dengan cara meminta kelapangan dada kita untuk kita dan keluarga kita. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak sudah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu. Ini mengenai dosa. Nabi dihilangkan dari dosa, dijauhkan dari dosa karena dosa itu menjadi beban bagi seorang muslim. Kalau orang kafir dosa dibiarkan supaya diazab semakin berat. Kalau umat Islam, kalau berdosa ditegur oleh Allah, datang diganti dengan musibah, kesulitan. Itu kalau dosa. Makanya kita jauhkan dosa. Nah, untuk mengamalkan ayat ini, wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Bagaimana kita mengamalkan ayat ini? Yaitu dengan menjauhi dosa-dosa. Jauhi dosa-dosa. Selanjutnya, wa rafa'na laka dzikrak, artinya Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad, namanya ditinggikan. Bagaimana kita mengamalkannya? Yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah meninggikan, menyebut nama Nabi bersama nama Allah dalam azan, dalam iqamah, dalam syahadat, maka kita juga meninggikan Nabi dengan cara bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dalam sebuah hadis Nabi berkata, bersalawatlah kepadaku, walakin sallu alayya fa inna salatakum tablughuni aynama kuntum. Bersalawatlah kepadaku karena salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Begitu ya. Maka wa rafa'na laka dzikrak, mengamalkan wa rafa'na laka dzikrak dengan cara bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan membaca ayatnya kembali. Setelah itu insyaallah kita bahas secara singkat ayat 5 sampai 8 mengenai fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita baca dulu, dibuka halaman 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. Setelah ana antum baca, semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang akan kita bahas adalah fa inna ma'al usri yusra. Ustaz ada mic Ustaz. Naam, halaman 22. Yang sudah memiliki buku silahkan dibuka halaman 22. Fa inna ma'al usri yusra. Tafadhal Ustaz, tafsir halaman 22. Kita fahami dulu maknanya.
Ma'nahu artinya sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan dan di balik kesempitan ada kelapangan. Selanjutnya lanjutkan. Inna ma'al usri yusra, ma'nahu sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan dan kelapangan. Jika engkau memahami itu, maka segala siksaan dari kaummu akan terasa ringan bagimu dan tidak akan membuatmu mundur dari dakwah di jalan Allah Ta'ala. Nah, ini sekali lagi ayat ini adalah kepada Nabi, cerita Nabi khusus, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nabi, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Kemudian diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Kemudian di balik kesulitan ada kemudahan. Ini makna dua ayat ini adalah satu kesulitan terbuka dua kemudahan. Ini makna ayat ini seperti itu. Kenapa diulang? Para ulama mengatakan bahwa kesulitan satu akan ada dua jalan keluar. Barang siapa yang bangkrut, barang siapa yang dikeluarkan dari kerjaan, barang siapa yang kehilangan, barang siapa yang kena musibah, barang siapa yang belum menikah, barang siapa yang mengalami segala macam kesulitan dalam belajar, dalam berdakwah, maka ketahuilah ada kemudahan setelahnya, di hadapannya, di baliknya. Dan kemudahannya itu bukan satu, dua jalan kemudahan. Tinggal kita yakini aja sebenarnya. Yang kurang itu apa? Yakin. Yang kurang itu yakin. Manusia terlalu tidak yakin, sangat tidak yakin, sehingga akhirnya melanggar hukum, ingin cepat selesai dari masalah, akhirnya melanggar hukum. Orang-orang yang tidak beriman ingin selesai dari masalah, mereka membunuh diri mereka, mendaftarkan pada program pembunuhan diri resmi di negara selain Islam, di negara selain Indonesia. Ada program boleh meminta untuk dimatikan, lari dari masalah. Muslim tidak boleh lari dari masalah. Apapun masalah yang menimpa antum, masalah keluarga, ada perceraian misalnya, ada pengusiran misalnya, tidak boleh putus asa. Nah, itu aja kuncinya. Kalau antum masih menyembah Allah, jangan pernah putus asa. Selanjutnya, fa idza faraghta fansab dan wa ila rabbika farghab. Tafadhal Ustaz. Fa idza faraghta fansab, jika engkau telah selesai menunaikan pekerjaanmu, maka beralihlah pada ibadah dengan sungguh-sungguh. Wa ila rabbika farghab, saat engkau beribadah, jadikan niat dan tujuannya hanya untuk Allah semata. Naam, di sini fa idza faraghta fansab, di sini adalah keadaan ketika Nabi dalam keadaan sudah selesai pekerjaan dunianya, ada waktu kosong. Untuk apa waktu kosong itu? Kalau dari ayat ini justru waktu kosong itu untuk fansab, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk kegiatan yang menambah iman, bukan untuk menggugurkan dan menjatuhkan iman. Kebanyakan kita menggunakan waktu kosong untuk lalai dan melemahkan iman. Ingat ya, kalau ada waktu kosong bukan untuk lalai-lalai, fansab, untuk diisi kepada kegiatan yang menambah iman. Ingat itu. Fa idza faraghta
Apabila engkau kosong, urusan kerjaan selesai, libur, itu bukan dipakai untuk lalai-lalai, duduk-duduk minum kopi, duduk-duduk nonton sinetron, duduk-duduk nonton lawak, duduk-duduk jalan-jalan yang tidak jelas, selama perjalanan tertawa-tawa, terbahak-bahak, berbicara yang tidak manfaat, terus begitu terus, lupa istighfar, lupa zikir, jalan-jalan ke tempat maksiat, jalan-jalan ke tempat hiburan, lupa agama, tidak salat, meninggalkan salat. Bukan begitu muslim, justru ada waktu kosong diisi dengan yang bermanfaat, yang mengisi, yang menambah iman. Fa idza faraghta fansab. Kemudian wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab, bahasa kitanya menuju Allah itu dengan senang hati, menuju Allah itu dengan jujur, dengan ikhlas. Jangan palsu. Jangan antum itu taat itu di depan manusia saja. Ah, ini ada fulan, ana mau menunjukkan ketaatan kepada Allah di depan fulan. Ah, ini di daerah ana nih, di rumah ana malu nih kalau di rumah ana ini berperilaku buruk, ada tetangga yang melihat. Kemudian antum pergi ke negeri orang, di negeri orang antum bermaksiat. Ini kadzib, ini dusta dalam beragama kepada Allah. Kalau beragama kepada Allah itu dengan senang hati, dengan tulus ikhlas, dengan jujur. Siapa yang mau taubat di sini? Yang mau taubat jujur, ana mau taubat, mau meninggalkan maksiat. Jujur dalam hati. Jangan hanya bicara depan manusia, saya ingin taubat, saya ingin, tapi hatinya bohong itu. Dia tidak cinta kepada taubat itu. Dia tidak cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulnya. Saya sebenarnya ingin. Sebenarnya apa? Kadzib, bohong itu. Kalau sebenarnya ingin, doa, minta kepada Allah, berangkat, lakukan. Jangan hanya mulutnya aja berbicara. Disebutkan dalam Al-Quran, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaib. Surga itu adalah ditempatkan oleh Allah bagi orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib. Dia bertakwa, beriman kepada Allah itu bil ghaib, tidak di hadapan orang-orang begini. Jadi dia bertakwa itu, takut kepada Allah itu, taubat itu di kesendirian. Kalau di kesendirian sudah bisa beragama dengan baik, maka di tempat ramai nggak ada masalah. Kalau antum rajin salat sunnah di rumah, maka di masjid akan rajin salat sunnah. Tapi kalau salat sunnahnya di hadapan manusia saja, di rumah nggak akan salat sunnah. Pakaian antum menutup aurat hanya di masjid, di depan manusia, di belakang manusia antum tidak akan menutup aurat antum. Para sahabat dulu masalah aurat, mereka malu membuka aurat sembarangan. Malu. Sebab apa? Mereka takut kepada Allah, beriman, beragama ini di dalam kesendirian dan di dalam keramaian. Dalam kesendirian dan keramaian. Mereka ini beragama dengan rasa cinta kepada Allah. Di hadapan manusia beragama, di belakang manusia beragama. Karena cinta kepada agama Allah ini. Nah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu farghab dengan cinta, dengan jujur, ya, dengan tulus ikhlas. Nah, sekarang coba kita lihat amalannya. Kita lihat di sini amalan apa yang bisa kita lakukan dari ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra sampai ayat yang terakhir. Nah, Ustaz, tafadhal halaman 24. Dan tasdiyah pada ayat daripada surah Al-Isra pada ayat kelima dan keenam. Bagaimana mengamalkan ayat tersebut? 1. Yakin kepada Allah Ta'ala dan bertawakal kepadanya serta tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongannya. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan dan kesulitan. Maka janganlah kita berputus asa terhadap segala musibah yang menimpa kita atau umat Islam
Ya, untuk kita amalkan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra itu dengan dua amalan. Amalan pertama tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal yakni ada masalah apapun antum berpangku tangan kepada Allah. Dengan tawakal kita tetap boleh datang kepada orang lain. Misalnya ada masalah, saya tanya antum, ana tanya antum, minta konsultasi, minta jalan keluar, boleh? Boleh. Setelah ana dapat jalan keluar dari antum, ana usaha, kemudian ana tawakal, meminta kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Orang yang tawakal itu, ya, orang yang tawakal itu ketergantungan kepada Allahnya sangat kuat. Bahkan orang yang tawakal itu dia akan banyak mendahulukan doa dari ikhtiar. Terkadang kita ini selalu mengatakan nggak bisa doa tanpa ikhtiar. Kata siapa? Orang yang doa dengan ikhlas, coba untuk perhatikan. Orang yang doa dengan ikhlas, tulus minta kepada Allah, yakin dan tawakal, pasti akan tergerak ikhtiar dari dirinya. Pasti dia akan ada ikhtiar sedikit-sedikit. Karena Allah itu memberikan antum dengan 3 cara, Syekh. Bisa Allah berikan antum itu kemudahan dengan cara apa? Dengan cara tanpa diminta, Allah kasih. Ya kan? Yang kedua, bisa Allah kasih ke antum dengan antum meminta. Antum minta, belum usaha, baru terbetik meminta, dikasih. Yang ketiga, bisa antum meminta dan usaha. Itu semua bisa di dalam kehendak Allah. Ya, meminta dikasih, itu yang ketiga itu. Jadi bisa 3 cara. Bisa antum tidak minta, tiba-tiba Allah kasih. Anak nggak minta tapi Allah kasih. Yang kedua, antum pernah meminta tapi dulu mintanya, tiba-tiba dikasih sekarang. Usahanya belum, tiba-tiba blok, mustajab ini. Anak niat mau haji mau umrah, tiba-tiba ada yang manggil umrah. Nah, itu nggak ada usahanya. Karena antum sudah niat, sudah doa ikhlas tulus. Yang ketiga, antum doa, antum usaha. Ini 3 cara ini Allah bisa kasih. Cuman kebanyakan kita selalu yakinnya yang ketiga, doa usaha. Antum nggak yakin dengan program yang kedua, yang pertama dan kedua. Pertama, Allah bisa kasih tanpa antum minta. Kedua, antum minta belum usaha, Allah kasih. Yang kedua ini perlu antum yakini, dan perlu keyakinan. Bagaimana? Bertumpu kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tawakal kepada Allah itu pasti, orang yang bertawakal pasti doa. Dan orang yang doa tulus ikhlas, insya Allah diijabah oleh Allah. Kalaupun tidak diijabah, jadi pahala, ya, jadi ibadah. Doa kita akan menjadi pahala, disimpan oleh Allah di akhirat kelak, dibalas oleh Allah sebagai amal soleh yang akan menambah pahala kita. Nah, silakan dikuatkan tawakal, berpangku kepada Allah. Faham ya? Nih, jangan antum katakan begini, ana nggak akan bisa beli rumah, beli mobil kalau nggak nyicil. Ada khata. Itu salah itu. Antum meremehkan Allah Azza wa Jalla itu. Kalau ana nggak nyicil ke bank, ana nggak akan bisa beli rumah. Ada muskilah. Ini antum meremehkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kata siapa? Kata syaitan itu. Kalau kata orang yang bertawakal kepada Allah, yakin fa inna ma'al usri yusra, yakin sulit nih nggak dapat rumah. Tapi antum yakin, antum terus jalan, jangan masuk ke riba, terus jalan dengan apa adanya. Suatu saat juga antum diberikan rumah oleh Allah dengan cara Allah. Kalaupun antum tidak diberi rumah, sudah tua nggak punya rumah juga, di surga pasti ada rumah. Nggak apa-apa itu. Terkadang Allah menguji kita dengan keadaan yang sulit, dengan kefakiran. Tapi Allah janji dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, ahlul jannah thalatha, ahli surga 3. Salah satunya ahli surga itu
rajulun faqirun atau rajulun ma'dumun dzu iyal afif. Orang fakir miskin punya anak keluarga nggak minta-minta. Maksudnya dia hidup ditakdirkan miskin terus. Emang begitu, miskin terus, punya anak nggak minta-minta. Ini ahli surga. Jadi kita silahkan usaha punya rumah, punya mobil, tapi jangan melanggar hukum Allah. Jangan lewat riba satu. Kemudian jangan meminjam nggak dibalikin ke orang lain. Jangan dengan mencuri waris. Jangan. Silakan usaha dengan cara yang baik. Kalau tidak terbeli, ternyata kita ditakdirkan hidup di dunia ini fakir, ya sampai wafat fakir. Ada kabar gembira dari Nabi SAW, orang fakir yang sabar masuk surga. Tidak begitu. Jangan-jangan yang narik-narik tong sampah soleh itu lebih cepat masuk surga dari kita. Kan itu. Yang kerjanya di Telkomsel banyak duitnya, naik mobil, naik kendaraan, hebat, baju rapi, sepatu bagus, jam tangan, handphone mahal. Jangan-jangan masuk surganya belakangan. Duluan yang mana? Yang itu marbot, yang gajinya kecil. Seumur-umur gajinya kecil terus, susah hidupnya, tapi sabar, ahlul jannah, kata Nabi SAW. Nah jadi yakin berdoa, tawakal kepada Allah. Tadi Anda sampaikan ada 3 cara Allah untuk memberikan kita sesuatu. Bisa tanpa diminta, bisa dengan diminta sebelum usaha, bisa minta plus usaha. Yakini 3-tiganya, lakukan. Yang nomor 2. Nomor 1 kan tadi kita tidak minta dikasih. Nomor 2, doa yang banyak, doa yang banyak. Jangan putus asa, doa. Usaha silakan. Usaha itu belakangan, mengikut usaha itu. Nah, itulah orang-orang yang bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang kedua, dari inna ma'al usri yusra ini kita bisa jalani adalah kita yakin, yakni tidak putus asa, hampir sama dengan yang pertama, yakni tidak putus asa. Tidak boleh berputus asa dalam hidup ini. Aduh, ya udahlah, mungkin begini. Beda antara putus asa dengan qanaah. Kalau qanaah, dia itu bersyukur, ya alhamdulillah ya Allah, takdirku seperti ini, keadaan aku seperti ini, alhamdulillah. Itu qanaah, tidak mengeluh. Tapi kalau putus asa mengeluh, ya udah A, udah B, udah coba sana sini, nggak bisa, ya sudahlah. Nah, ini nggak boleh begini. Jadi jangan putus asa terus sampai ketika tidak tercapai baru antum sifat ridha, qanaah, ridha. Gimana ucapan-ucapan ridha? Ya Allah, aku ridha ketetapanmu jika memang tidak berhasil. Dah ridha, begitu. Jangan putus asa sekali lagi. Karena putus asa itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Innahu la yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Tidak putus asa kecuali orang-orang kafir. Karena dia tidak punya sandaran. Kalau kita kan punya sandaran. Antum kalau ada masalah sujud, doa dalam sujud, angkat tangan, doa. Kapan angkat tangan? Bisa dalam sujud tadi doa, bisa malam, sepertiga malam terakhir. Malam dibagi 3. Sepertiga awal 8-11 kurang lebih disebut sepertiga awal, disebut awwalul lail. Begitu dalam hadis dijelaskan begitu, awwalul lail. Ada nanti muntasaf lail, malam tengah dari jam 11 sampai jam 2 kurang lebih. Nanti ada akhir thuluthul lail atau akhir lail, sepertiga yang terakhir. Jam berapa? Jam 2 sampai jam 4. Nah, itu waktu yang paling baik, paling mustajab di situ. Bangun doa di situ. Walaupun sholat 1 rakaat, sholat witir 1 rakaat itu sah hukumnya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, man ahabba an yutira bi rakaatin falyaf'al. Barang siapa yang ingin witir 1 rakaat, kerjakan. Witir setelah witir 1 rakaat antum doa. Jangan putus asa. Doa. Naam. Jadi jangan, pertama tawakal, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, tawakal kepada Allah. Yang kedua, jangan putus asa. Yang ketiga, fa idza faragta fansab. Ayat fa idza faragta fansab. Kemudian pada ayat ke-7 apa dan bagaimana cara mengamalkan daripada ayat tersebut, yaitu tidak mengabaikan perkara kehidupan dunia, melainkan kita harus memanfaatkan waktu untuk meraih hidup kuliah
kebaikan di muka bumi ini sesuai tuntunan Allah Ta'ala dan sesuai tuntunan yang Allah ridhai. Naam, jadi kita faidza faraghta fansab tadi, jika ada waktu kosong coba diisi dengan perkara yang menambah amal ibadah. Amal itu cuma dua sih rata-rata. Umumnya amal dua. Satu kebaikan dunia, satu kebaikan akhirat. Dua itu aja. Jadi antum kalau ada waktu kosong jangan tertipu. Silahkanlah beramal untuk dunia, silahkan, atau beramal untuk akhirat. Jangan kosong. Sebaiknya beramal untuk akhirat. Ada waktu kosong ikut pengajian, ada waktu kosong istirahat. Bolehlah istirahat. Jalan-jalan boleh, tapi jangan lalai. Itu aja nasihat ana. Ke puncak 3 hari boleh, tapi jangan lalai. Manggang-manggang sampai jam 12, sholat subuh kemalaman, enggak begitu. Harus pandai-pandai mengikat diri dengan agama ini. Kalau enggak antum lepas. Antum yang komitmen terhadap diri antum. Ana harus marahi diri ana kalau ana melanggar. Begitu. Jam 10 nih ana harus tidur, jam 11 ana harus tidur. Manggang-manggang enggak ada, enggak mau. Ana besok mau bangun subuh. Harus begitu. Jadi terhadap agama tuh harus begitu. Jangan terhadap kerjaan aja. Besok anda mau kerja, masuk pagi, lembur, anda harus tidur cepat. Nggak begitu. Besok anda mau bangun jam 4:30, jam 4, setengah 4, anda mau sholat, anda harus tidur cepat. Begitu. Besok anda mau sahur, anda harus tidur cepat. Anda mau ngafal, anda harus khatam, anda harus begitu. Itu faedah faraghta fansab. Kalau antum begitu dalam hati antum, Allah mudahkan. Insyaallah antum bisa ngisi waktu antum dengan yang bermanfaat. Fa idza faraghta fansab, terakhir wa ila rabbika farghab, halaman 25. Selanjutnya pada ayat ke-8 atau ayat terakhir dari surah Al-Insyirah, bagaimana mengamalkan ayat tersebut, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Ta'ala dan hanya untuk menggapai ridhonya, serta tidak mengharap balasan kecuali hanya darinya. Naam, yang ke-25 yaitu kita mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab tadi. Kalau kepada agama Allah, kepada Allah itu datanglah dengan senang hati. Ya, dengan jujur, hati antum jujur. Saya mau khatam Quran, ya jujur. Ya, bismillah. Antum kasih waktu jam sekian ana harus baca Quran. Maghrib sampai Isya ana harus duduk sama anak-anak baca Quran, atau anak duduk sendiri baca Quran. Diikat gitu dengan rasa senang hati, dengan antusias. Farghab, dengan antusias. Jangan malas-malas baca Quran, malas sholat ke masjid, malas. Enggak, jalan gitu loh. Nah kita harus seperti itu. Wa ila rabbika farghab, kepada Allah itu harus dengan niat yang kuat, jujur dalam hati, ikhlas. Pasti Allah bantu. Dalam hadis begini, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Gitu ya. Barang siapa yang mendekat kepadaku berjalan, aku mendekat kepadanya berlari-lari kecil. Yakni artinya Allah akan menerima hati yang ikhlas, yang jujur ingin kembali kepada Allah. Pasti. Pasti. Insyaallah diterima oleh Allah, didekatkan oleh Allah, kemudian dimudahkan urusannya, berkah. Baik, itulah pengamalan dari wa ila rabbika farghab. Cintailah dalam beramal, jangan merasa terpaksa. Wallahu a'lam. Ana kira itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Ana ulangi kesimpulannya, amalkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Meyakini ada kebaikan, ada kemudahan setelah kesulitan tadi dengan cara tawakal dan jangan putus asa. Tawakal kepada Allah, jangan putus asa. Itu untuk mengamalkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian untuk mengamalkan ayat, apa ayatnya? Fa idza faraghta fansab. Jika ada waktu kosong, kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Manfaat dunia atau akhirat, terutama akhirat. Itu amalkan fa idza faraghta fansab. Yang terakhir, kalau mengamalkan wa ila rabbika farghab, yakni beribadahlah, beragamalah kepada Allah dengan cinta, dengan antusias, dengan ikhlas, bukan terpaksa. Islam berserah diri kepada Allah dan hukum-hukumnya sepenuhnya. Wallahu alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.